warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan prosedur pertandingan pada olahraga sepak takraw. Nah, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Nuraspina Pepnaina dengan NIM 2403015000143. Baik, perkenalkan, nama saya Mawardani dengan NIM 240301500147. Baik, perkenalkan, nama saya Kevin, NIM 240301500141. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Awal dengan NIM 240301500142. Perkenalkan, nama saya Raihan dengan NIM 240301500148. Baik, perkenalkan, nama saya Mansurkon dengan NIM 240301500140. Perkenalkan, saya Aina Mafira dengan NIM 240301500145. Lapangan sepak takraw berbentuk persegi panjang dengan ukuran 13,4 meter dan lebar 6,1 meter. Semua garis pembatas lapangan diberi tanda yang jelas dengan lebar sekitar 2-4 cm. Di tengah lapangan terdapat garis tengah yang membagi area permainan menjadi dua bagian yang sama besar, di mana setiap sisi lapangan memiliki lingkaran servis dengan diameter 61 cm yang letaknya berjarak 2,4 meter dari garis belakang. Selain itu, di masing-masing sisi juga terdapat dua kurva seperempat lingkaran dengan diameter radius 90 cm sebagai area tempat berdirinya pemain selain tekon saat melakukan servis. Di bagian tengah lapangan juga terpasang net dengan panjang 6,1 meter dan lebar 0,7 meter. Tinggi dari net putri berbeda dengan net putra, di mana net putri yaitu 1,5 meter dan untuk putra 1,42 meter. Baik, di sini saya akan menjelaskan posisi-posisi pemain yang berada di permainan sepak takraw. Nah, yang pertama yaitu tekong. Tekong adalah posisi pemain yang melakukan permainan dengan servis. Tekong ini biasanya berada di lingkaran servis dan melakukan tendangan servis. Pemain ini memiliki tugas melakukan servis dengan kuat, akurat, dan sulit diterima oleh lawan. Pemain ini juga memiliki kontrol bola yang sangat baik. Oke, posisi pemain yang kedua yaitu apit kanan. Apit kanan ini bertugas menerima dan mempertahankan bola dari lawan yang berada di sisi kanan. Pemain ini harus lincah dan memberikan umpan yang akurat kepada penyerang. Oke, posisi pemain yang ketiga yaitu apit kiri. Nah, apit kiri ini hampir sama dengan apit kanan, yaitu bertugas menerima dan mempertahankan bola yang berada di sisi kanan lapangan. Pemain ini juga harus lincah dan mampu mengontrol bola agar dapat memberikan umpanan yang baik kepada penyerang. Nah, pemain ini juga harus memiliki kemampuan membaca permainan dan memiliki koordinasi yang kuat. Baik, saya Aina Mafira. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perwasitan. Yang pertama adalah referi atau wasit utama. Referi adalah pemimpin utama jalannya pertandingan. Dia berdiri di luar garis lapangan di dekat tiang net. Tugasnya mencakup memberikan keputusan terhadap pelanggaran, mengesahkan poin, memberikan kartu peringatan, serta menghentikan dan melanjutkan jalannya pertandingan. Yang kedua adalah hakim wasit pendamping. Wasit pendamping berdiri di sisi yang berlawanan dengan wasit utama. Ia bertugas mengawasi detail teknis seperti kesalahan servis, pemain yang keluar dari garis, dan juga kontak tubuh yang tidak diperbolehkan. Selanjutnya adalah
hakim garis. Hakim garis diletakkan di setiap sisi lapangan. Ia bertugas mengawasi bola yang jatuh apakah keluar atau masuk dari garis lapangan. Yang terakhir yakni scorer. Scorer bertugas untuk mencatat setiap skor yang diperoleh oleh pemain. Selain mencatat skor, scorer juga bertugas untuk mendokumentasikan semua peristiwa penting seperti pergantian pemain, peringatan, dan juga kartu yang diberikan oleh wasit. Mengenai materi undian. Nah, undian dalam permainan sepak takraw adalah salah satu cara yang digunakan untuk memilih antara siapa yang akan menyervis bola, menerima servis, dan ataupun bahkan memilih sisi lapangan. Nah, cara melakukannya yaitu pertama-tama wasit memanggil kedua kapten tim untuk merapat ke samping net. Kemudian wasit akan memberikan pilihan berupa koin. Di koin tersebut ada berupa gambar dan angka. Lalu koin tersebut dilempar, kemudian akan dilihat siapa yang menang undian. Baik, terima kasih. Kemudian yang kedua ada materi pemanasan. Nah, pemanasan dilakukan untuk menyesuaikan pemain tentang kelenturan, suhu tubuh, dan sentuhan bola dengan kaki. Biasanya pemain diberikan waktu sekitar 2-5 menit untuk melakukan pemanasan sebelum kick off dimulai. Biasanya pemanasan dilakukan di area luar lapangan ataupun bahkan di beberapa area yang sudah disiapkan oleh panitia. Kemudian di pertandingan resmi, pemanasan itu biasanya berlangsung sekitar 2-5 menit. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan apabila kedua regu sama-sama melakukan kesalahan atau double fault. Definisi double fault. Double fault adalah situasi di mana ketika kedua regu sama-sama melakukan kesalahan dalam satu rally, sehingga wasit tidak bisa menentukan mana yang lebih dulu melakukan kesalahan. Karena kedua regu sama-sama salah, poin tidak diberikan kepada salah satu pihak. Keputusan wasit saat double fault. Jika double fault terjadi, wasit akan mengulang rally dari awal. Posisi servis tetap pada regu yang sebelumnya melakukan servis sebelum pelanggaran ganda terjadi. Wasit juga memberi sinyal khusus untuk menunjukkan bahwa kedua pihak melakukan kesalahan. Adapun contoh situasi double fault. Double fault bisa terjadi misalnya ketika satu regu menyentuh net pada saat yang bersamaan dengan regu lawan yang melakukan crossing fault. Bisa juga pada saat bola mengenai bagian tubuh terlarang kedua regu dalam satu momen yang sama. Jika wasit menilai kedua pelanggaran terjadi simultan, maka rally tidak dihitung. Pertandingan sepak takraw diawali dengan para pemain memasuki lapangan dan menempati posisi sesuai struktur permainan. Pertandingan diawali dengan pelemparan koin oleh wasit. Tim yang memenangkan undian berhak memilih melakukan servis atau memilih sisi lapangan. Masing-masing tim terdiri dari tekong, apit kanan, dan apit kiri. Setiap pemain memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan serangan dan pertahanan.
Ketika sebuah tim berhasil mencetak poin, wasit akan langsung memberikan isyarat resmi dengan mengangkat tangan ke arah tim yang mendapatkan poin. Gerakan ini menegaskan bahwa rally telah dimenangkan oleh tim tersebut dan angka segera ditambahkan ke papan skor. Isyarat ini membantu memastikan semua pemain, ofisial, dan penonton memahami tim mana yang sah menerima poin, sehingga jalannya pertandingan tetap jelas dan tertib. Pelanggaran yang pertama adalah ketika salah satu pemain menyentuh net. Jika pemain menyentuh net saat rally, permainan langsung dihentikan karena hal itu tidak diperbolehkan. Poin otomatis diberikan kepada tim lawan. Di akhir keputusan, wasit menunjuk ke arah net sebagai tanda pelanggaran net touch. Selanjutnya, ketika pemain menyentuh bola dengan tangan atau lengan, permainan langsung dihentikan karena hal itu tidak diperbolehkan. Sentuhan tersebut dianggap foul dan poin diberikan kepada tim lawan. Pelanggaran selanjutnya adalah ketika kaki pemain masuk ke area lawan. Dalam aturan sepak takraw, crossing tidak diperbolehkan sehingga poin langsung diberikan kepada tim lawan. Wasit segera menghentikan permainan dan memberi isyarat pelanggaran dengan mengayunkan tangan ke bawah melewati garis tengah. Menyentuh bola lebih dari 3 kali dalam sepak takraw, satu tim hanya boleh melakukan maksimal 3 sentuhan. Jika lebih, permainan dihentikan dan poin diberikan kepada lawan. Selanjutnya adalah ketika kaki tekong keluar dari garis servis. Jika kaki tekong keluar atau menginjak garis saat servis dinyatakan tidak sah dan poin diberikan kepada lawan.